Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, para hadirin bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas sebuah kitab kecil karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala yang cukup fenomenal, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Kitab ini sudah kita pernah ceritakan sebelumnya dan sudah pernah kita bahas juga tentang biografi penulis, maka tidak perlu kita mengulanginya dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Silakan dibuka halaman yang ketiga dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha, bagian yang ketiga, halaman yang ketiga. Setelah i'lam rahimakallahu ta'ala kemudian qala Syafi'i, maka kita buka halaman yang ketiga. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, maka alangkah eloknya bagi kita semua untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik, bimbingannya, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu bersama-sama di dalam rumah Allah yang kita cintai. Salawat serta salam kita junjungan kepada baginda yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, kepada umat beliau yang senantiasa teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung pada pembahasan kitabnya. Silakan dibuka. Di kitab ada halaman 45 kalau enggak salah, ya. 45, halaman ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepadanya. I'lam rahimakallahu, i'lam. Kalau yang buku kecil masih di tulisan warna merahnya itu, halaman ketiganya. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah senantiasa merahmatimu.
Siapa kamu? Maksud Syekh di sini? Pembaca dan pendengar. Sebelumnya pernah kita bahas bersama-sama. Di sini menunjukkan akhlak dari muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh sekali dari apa yang dituduhkan oleh masyarakat hari ini, di mana dituduhkan bahwa Syekh sangat mudah untuk membid'ahkan, mengkafirkan orang. Seolah-olah karakter dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah karakter yang keras. Padahal di dalam kitab-kitab beliau tidak hanya satu ini. Di hampir semua kitab beliau selalu memulai dengan doa sebelum kepada pembahasannya. I'lam. Sampean bayangkan Pak, dari beliau sampai sekarang beliau sudah mati, doanya masih ada untuk kita. I'lam, ketahuilah wahai engkau, siapapun engkau yang sedang baca kitabku ini ataupun sedang mendengarkan kitabku ini, rahimakallah, semoga engkau senantiasa diberikan rahmat oleh Allah. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, annahu, bahwasanya sesungguhnya Allah, annahu, bahwasanya atau sesungguhnya, hu itu Allah, yajibu ala kulli muslimin, yajibu, mewajibkan, ala kulli muslimin wa muslimatin, kepada setiap muslim dan muslimah, ta'allumu thalathi hadhil masaili, ta'allumu, mempelajari, thalathi, tiga, hadhil masaili, yaitu masalah-masalah yang kita akan sebutkan di bawah ini. Kata Syekh, bahwasanya Allah mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara yang akan disebutkan oleh Syekh di bawah ini. Kenapa Syekh kemudian berani sekali mengatakan yajib, wajib? Sebelumnya kita telah mengatakan apa yang dituliskan oleh Syekh di dalam kitabnya tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasul, tidak keluar dari apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga perkara ini nanti Syekh akan sebutkan pun dalil-dalilnya, tidak terlepas dari dalil-dalilnya. Wal amalu bihinna, tidak hanya mempelajari tiga perihal yang akan disebutkan di bawah ini, tapi mengamalkan tiga perihal yang akan kita sebutkan ini. Apa itu? Maka al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita, wa razaqana, dan yang memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamlan, walam yatrukna hamlan, dan tidak meninggalkan kita terombang-ambing begitu saja tanpa arah. Walam yatrukna, yatrukna ini meninggalkan kita. Allah tidak meninggalkan kita terombang-ambing begitu saja seperti buih di lautan tanpa ada arah yang jelas. Ini hamlan. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul. Faman, maka barang siapa, ata'ahu, mentaati rasul tersebut yang Allah utus di tengah-tengah kaum muslimin, dakhalal jannah, maka pasti masuk ke dalam surga. Wa man 'asahu dakhalan nar, dan siapa, waman, dan siapa saja, asahu, memaksiatinya atau menolaknya atau mengingkarinya atau bahkan memusuhinya, dakhalan nar, maka pastilah masuk ke dalam neraka. Pada bait ini Syekh sedang menekankan dua hal.
Syekh sedang menekankan dua hal pada bait ini, yaitu perkara rububiyatullah, yaitu tentang hak-hak ketuhanan Allah, rububiyatullah, ya, rububiyatullah dan asma'uhu wa sifatuhu. Artinya pembahasan pada bait pertama ini terfokus pada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ada yang pernah mengetahui mendengarkan tauhid ini? Apa tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah di dalam perbuatan. Ini jangan-jangan kalah kita yang besar nih. Abu Hasya, apa rububiyah Allah? Masya Allah. Kita mengakui bahwasanya Allah lah zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini dari awal hingga akhirnya, menetapkan takdir-takdirnya. Ini bentuk tauhid rububiyah. Allah yang menentukan rizki, Allah yang menakan rizkinya, tidak mungkin tertukar. Allah yang menentukan ajalnya kapan. Semua berkaitan, ini berkaitan dengan penciptaan Allah, keesaan Allah di dalam zatnya, di dalam ketuhanannya. Maka disebut dengan rububiyah. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah yang menciptakan manusia, oh Allah itu Tuhannya, tapi ada gubernur yang menciptakannya. Oh, ini yang menciptakan bumi, ini yang menciptakan langit, ini yang menciptakan manusia. Maka ini sudah tidak lagi menjadi rububiyatullah. Paham sampai sini? Ya. Apa tauhid rububiyah tadi? Mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan ilahiyah, ya. Termasuk diantaranya adalah zat Allah. Di antaranya adalah zat Allah itu sendiri kita esakan tanpa kemudian mengatakan Allah ta'addud, terbagi-bagi, satu yang tiga, tiga yang satu. Ada yang sering dengar ya? Allah itu tiga tapi satu, satu itu tapi tiga. Akal muter-muter pun gak bakal paham, nggak nyampe, karena memang itu tidak ada dasarnya. Ini berkaitan juga dengan rububiyatullah, zat Allah yang wujud dan huwallahu wahid. Kul huwallahu ahad. Ahad ini apa? Satu, esa. Esanya di mananya? Zatnya atau apanya? Zatnya dan segala perbuatan-perbuatan ketuhanan ini esa, tanpa bantuan. Allah ciptakan takdir-takdir seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini 5.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, tanpa bantuan. Maka inilah rububiyah. Ketika dikatakan ada yang bantu, maka ini tidak menjadi rububiyah lagi. Paham sampai sini ya? Ini tauhid rububiyah. Sekarang tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat? Mengesahkan Allah di dalam sifat-sifat dan nama-namanya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka termasuk konsekuensi dari tauhid asma wa sifat, kita tidak boleh memberikan nama putra-putri kita dengan nama Allah. Kita kasih nama anak kita Rahman begitu saja tidak boleh, harus ada abdunnya, kemudian dan semuanya. Semisal Muhaimin. Muhaimin min asma'illah atau bukan? Termasuk di antara nama Allah. Maka tidak boleh ada namanya Pak Muhaimin, tapi Pak Abdul Muhaimin. Al-Khair, ini nama Allah atau bukan?
Al-khair artinya apa? Kebaikan. Nama Allah atau bukan? Bukan. Allah disebut dengan Al-Muhsin, bukan Al-Khair. Maka bukan menjadi nama Allah Al-Khair. Maka ada beberapa orang yang mengira Abdul Khair, hambanya Allah yang baik. Ini betul salah. Karena Al-Khair bukan dari nama Allah. Tauhid asma wa sifat ini berkaitan dengan kita mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW tetapkan di dalam hadis-hadisnya yang bercerita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka wajib bagi kita untuk dua hal. Ini perlu dicatat. Di dalam tauhid asma wa sifat, konsekuensinya, maka ketika di dalam Al-Quran menyebutkan nama-nama dan sifat Allah, ataupun baginda SAW menyebutkan di dalam hadisnya tentang nama-nama dan sifat Allah, maka kita wajib dua hal. Yang pertama, kita mengitsbatkannya, menetapkan nama tersebut. Menetapkan nama tersebut. Maka konsekuensi ketika kita menetapkan nama tersebut, kita menafikan, meniadakan yang sebaliknya. Ini dua hal. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah Ar-Rahman, ketika Allah mengatakan Bismillahirrahman, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, maka konsekuensinya kita menetapkan bahwasanya Allah lah yang Maha Pengasih, dan konsekuensi sebaliknya Allah tidak mungkin zalim. Paham? Ya. Di dalam tauhid asma wa sifat, ketika kita mendengarkan, oh ini nama Allah, oh ini sifat-sifat Allah, oh ini yang disebutkan oleh baginda SAW di dalam hadisnya tentang nama dan sifat-sifat Allah, maka kita wajib dua hal. Yang pertama adalah menetapkannya terlebih dahulu, kemudian meniadakan yang sebaliknya. Paham? Sebagaimana kaidah ini juga Allah sendiri yang tetapkan di dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya, dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Pertanyaannya, Allah mengatakan tidak ada yang serupa, tapi Allah bilang Allah mendengar, Allah melihat. Bukankah manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya pun mendengar dan melihat? Apakah artinya serupa? Tidak. Maka ketika kita mendengar, oh Allah menetapkan sami', Allah mendengar, basir, Allah melihat, kita tetapkan. Yang pertama. Kemudian kita meniadakan yang serupa dengan Allah. Namun matanya namun pendengarannya dan penglihatannya tidaklah serupa dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Allah tetapkan di dalam Nabi SAW tetapkan di dalam sabdanya tentang tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam firman-Nya juga menetapkan tentang tangan Allah, di mana ketika Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terikat, pelit maksudnya, enggan menyantuni hamba-hambanya. Kenapa? Karena mereka, kalau Allah itu baik, kata Yahudi, kenapa dibiarkan ada kemiskinan? Maka mereka menyebutkan yadullah maghlulah. Kemudian Allah melaknat mereka dengan yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Akan tetapi yang sebenarnya pelit, tangannya terikat, enggan membantu, itu malah tangan mereka sendiri. Dan ini kita saksikan di mana Yahudi mereka adalah orang-orang yang paling zalim di muka bumi ini. Tidak hanya sesama manusia,
kepada nabinya pun dibunuh. La'natullahi alaihi. Allah mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan pada firman tersebut. Maka yang pertama kita lakukan adalah mengitsbatkannya, menetapkan bahwasanya Allah punya tangan. Tapi konsekuensinya, Allah serupa dengan makhluk, maka kita tidak serupakan, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah punya tangan, tapi tangannya tak serupa dengan tangan makhluk. Tangannya kita dan tangannya ayam sama, Pak. Kakinya kita dan kakinya sapi sama. Antara makhluk pun sudah berbeda, apalagi antara makhluk dan yang menciptakan makhluk tersebut, pastilah jauh berbeda. Paham sampai sini? Ini dua konsekuensi di dalam tauhid asma wa sifat. Kaidahnya jelas. Kaidahnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Jelas sampai sini? Pada bait yang ini Syekh lebih fokus di dalam rububiyah dan tauhid asma wa sifatnya. Kemudian Syekh melanjutkan dengan ketaatan kepada Rasul yang diutus di tengah-tengah manusia. Beliau mengatakan bal arsala ilaina rasula, Allah utus di tengah-tengah kita seorang Rasul sebagai barometer. Rasul ini sebagai barometer penduduk surga dan penduduk neraka. Mereka yang taat dengan Rasul tersebut maka berhak mendapatkan surga. Yang tidak taat kepada Rasul tersebut maka tidak berhak mendapatkan surga. Bahkan beliau mengatakan dakhalan nar, mereka akan masuk ke neraka. Kenapa beliau sampai berani seperti ini? Beliau menukilkan dalilnya. Wadalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Tinggi berfirman, inna arsalna ilaikum, sesungguhnya kami arsalna mengutus kepada kalian, ilaikum kepada kalian, rasulan seorang rasul, syahidan alaikum sebagai syahid, hujjah di tengah-tengah kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Allah misalkan ini dengan makhluk yang paling buruk di muka bumi, yaitu Fir'aun. Makhluk yang paling buruk di muka bumi ini saja Allah utus rasul. Maka bagaimana kita? Maka kata Syekh, walam yatrukna hamlan, Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya terombang-ambing begitu saja tanpa ada bimbingan. Pasti Allah utus seorang penuntun, seorang rasul. Bahkan makhluk paling buruk di muka bumi ini pun Allah utus kepadanya rasul, yaitu Fir'aun. Fa'asa Fir'aun, akan tetapi Fir'aun ini bermaksiat, enggan taat, tidak mau tunduk kepada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, kami ambil ia, kami siksa Fir'aun ini dengan azab yang pedih. Pada bait pertamanya ketika Syekh menyebutkan annallaha khalaqana wa razaqana, ini berbicara tentang rububiyatullah. Kemudian walam yatrukna hamlan, ini berkaitan dengan pengutusannya di tengah-tengah, pengutusan Rasul di tengah-tengah manusia. Maka dalilnya juga pun disebutkan. Dalil rububiyahnya di mana? Pada ayat inna arsalna ilaikum rasulan
syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Rubiyahnya di mana? Rubiyahnya di mana? Ada yang tahu artinya ya? Tahu ya artinya ya? Firman Allah ini, inna sesungguhnya kami arsalna kami mengutus ilaikum kepada kalian rasulan seorang rasul. Rubiyahnya di mana? Arsalna ya. Allah yang mengutus. Allah yang mengutus rasul tersebut. Ini berkaitan dengan rubiyah, maka disebutnya bukan Rasul Jibril ya. Tahu Rasul Jibril? Nabi Muhammad menerima wahyu melalui Jibril alaihi salam. Bukan disebut Nabi Muhammad itu rasulnya Jibril, tapi rasul Allah. Jibril hanyalah perantara. Artinya rasul ini adalah perantaranya Allah. Ini menunjukkan tentang rububiyatullah. Baik, yang kedua. Silakan dilihat yang kedua. Atsaniyatu. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang kedua, annallaha la yarda, Allah tidak ridha, ayyusyrika ma'ahu ahadun, untuk disekutukan dengannya satupun, fi ibadatihi, di dalam peribadatannya, la malakun muqarrab, tidak itu raja-raja, wala nabiyyun mursal, tidak juga nabi-nabi yang diutus. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah tidak ridha disekutukan dengan satupun juga, mau itu raja yang paling tenar di muka bumi, mau itu rasul, tidak boleh menyekutukan Allah dengan satupun juga. Dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid Allah ini lillahi, milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan engkau berdoa di dalamnya kepada selain Allah satupun juga. Kita bahas tentang tafsir ayat ini ringkas saja. Al-masajidah pada ayat ini bermakna tiga hal. Wa annal masajida, al-masajida di dalam ayat ini bermakna tiga hal. Perihal yang pertama, al-masajida di sini artinya adalah masjid-masjid Allah. Ini makna yang mungkin kita ketahui. Kemudian al-masajida yang kedua adalah maknanya, ada yang tahu? Anggota badan yang digunakan untuk sujud. Maka badan yang digunakan untuk sujud ini tidak boleh sujud tunduk kepada selain Allah. Anggota yang bersentuhan langsung dengan sujud itu ada berapa? Rukun dalam sujud ada 7, sebutkan Mas Rahmat. Kedua telapak tangan, jidat dan hidung, kemudian 2 lutut dan jari-jari, kedua kaki kanan kiri, jari jemarinya. Ini ada 7. 2, 4, 6, 7. Ustaz katanya jidat dan hidung. Kata Nabi, al-jabhah, tapi tangannya ke hidung. Ketika di dalam hadisnya yang panjang tentang rukun-rukun di dalam sujud, beliau menunjuk anggota sujud yang di kepala adalah al-jabhah. Jabhah ini nih, jidat. Tapi tangannya menunjuk ke hidung. Artinya jidat dan hidung adalah anggota sujud. Ustaz, kalau nggak bisa hidung saya pesek gimana, Ustaz?
Ada ya. Qadarullah. Kalau sudah pesek, ya diusahakan tetap menyentuh lantai, karena ini bagian dari rukun di dalam sujud. Ini arti yang kedua dari masajida. Anggota-anggota badan yang digunakan untuk sujud ini tidak boleh dipergunakan untuk sujud kepada selain Allah. Dan yang ketiga, al-masajida pada ayat ini artinya adalah al-ardu, yaitu bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ja'alal arda kullahu masjidan wa tahura." Allah jadikan bumi ini masjidan. Apa artinya masjid? Tempat untuk sujud. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka ketika wa ja'alal arda kullahu masjidan wa tahura, dan Allah jadikan bumi ini tempat sujud dan suci. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan tentang sucinya tempat sujud yang kita tidak tahu asalnya. Contohnya, kita lagi di tengah hutan, kita nggak tahu ini suci atau tidak tempatnya. Maka kembali kepada kaidah umum, Allah jadikan bumi ini tempat sujud dan tempat yang suci, maka sholat di atasnya tetap sah, walaupun setelahnya kita baru sadar, oh ternyata di situ pernah ada bekas tainya hewan dan yang lain sebagainya. Namun asli hukumnya sujud di atas muka bumi ini di semua tempat, ya, kecuali di mirhad. Mirhad itu tempat untuk buang hajat. Tidak mesti WC, tidak mesti hanya kamar mandi. Ada juga mirhad yang tidak disebut WC dan kamar mandi. Apalagi orang dulu nggak ngerti WC dan kamar mandi. Mirhad di zaman Nabi, mirhad itu seperti tempat cekungan rendah. Orang itu kalau mau buang hajat ke cekungan-cekungan itu. Ini mirhad. Maka disebut mirhad, artinya di dalam bahasa Arab tempat lembah yang cekung ke bawah seperti itu. Ini mirhad. Untuk yang ada tidak berisik ya. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala ini kita tadi sudah jelaskan sedikit tentang arti masjidnya. Bahwasanya masjid di dalam firman Allah ini maksudnya 3 hal. Yang pertama adalah masjid-masjid Allah yang kita ketahui sekarang ini, entah itu masjid, entah itu musalla. Dan yang kedua adalah anggota badan, anggota tubuh yang dipergunakan untuk sujud. Dan yang ketiga adalah bumi seutuhnya. Ini maksud dari masjid pada ayat tersebut. Maka kembali kepada ayatnya secara sempurna, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan engkau meminta kepada selain Allah. Ketiga arti di dalam ayat ini semuanya tidak bertabrakan, semuanya saling menguatkan. Mau di rumah Allah, mau di mushola, mau anggota badan ini, atau bahkan seluruh bumi ini, tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Paham? Baik. Jam berapa udah Sam? 7:05. Baik. Masih ada 2 menit lagi sedikit. Masih 7 menit lagi. Alhamdulillah. Ats-tsalitsatu, dan yang ketiga, kita kembali kepada buku.
Silakan dicek di halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita bisa sebelumnya saya jelaskan sedikit bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini berbicara tentang tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Namanya bebas, ya. Ini perlu ditekankan lagi agar tidak menjadi syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, di mana kaum muslimin sebagian orang-orang awam yang tersyubhat, mereka mengatakan ini bentuk kebid'ahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Karena tidak ada ulama-ulama dari Qarnil Rabi' wa Qarnil Khamis, bahkan yang di atas-atasnya, sampai kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi tauhid itu menjadi 3. Ada asarnya. Silakan Bapak kalau cari, kalau ada asarnya kasih tahu ke saya. Ada dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan di bawah-bawahnya membagi tauhid ini menjadi 3. Tidak ada. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menshorehkan, tidak jelas membagikan tauhid ini menjadi 3. Dengan ini mereka mengatakan ini loh, mereka bilang bid'ah, tapi tauhid mereka sendiri bid'ah katanya. Karena tidak ada contohnya. Kemudian yang kedua, tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembagian yang 3 ini mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sedang ingin membagi Allah yang satu menjadi 3, 3 menjadi 1. Bagaimana kita menjawabnya? Ilmu fikih, ilmu faraid, ilmu yang hari ini kita pelajari pun tidak dikenal oleh Abu Bakar, Umar. Tidak. Ilmu ini disusun hanya untuk mempermudah manusia memahami agama ini. Karena semakin jauhnya manusia yang lahir dari diutusnya Nabi, dari kenabian, maka semakin mereka jauh dari agama ini, butuh pemahaman khusus. Mereka butuh bimbingan khusus. Maka semakin jauhnya umat ini dari masa kenabian, semakin jauh juga umat ini dari ilmu yang sejatinya. Maka dibutuhkannya kalau kita hari ini metodologi. Iya, metodologi Pak ya, sana. Ya, metodologi atau susunan kurikulum atau apapun itu bahasanya saya kurang ngerti, yang mempermudah kaum muslimin untuk bisa mempelajari agama ini. Maka disusunlah hadis-hadis yang dahulu di zaman Rasulullah tidak pernah ditulis, mulai dituliskan. Termasuk diantaranya Al-Quran mulai dituliskan. Kenapa? Agar manusia ini tidak kehilangan pedoman hidupnya. Kemudian mulai berkembang lagi, muncul ilmu fikih untuk memahami dalil-dalil. Karena ternyata perintah Allah ini tidak semuanya wajib. Ada kok perintah-perintah Allah yang ternyata Allah perintahkan itu tidak dikerjakan oleh para sahabat, tapi tidak kemudian disalah-salahkan di zaman masih turunnya wahyu. Maka dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membaginya, perintah Allah ini terbagi menjadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab. Larangan Allah ini ada yang haram mutlak, ada yang makruh. Paham? Maka dibuatlah ilmu ini. Termasuk diantaranya adalah pembagian tauhid yang 3 ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mempermudah manusia untuk memahami esensi dari tauhid itu ada 3 pokok loh. Esensi dari tauhid itu ada 3 pokok. Rububiyah tadi berbicara tentang keesaan Allah di dalam perbuatannya, kemudian uluhiyah di dalam hak beribadatan, dan asma wa sifat. Tidak boleh gugur di dalam esensi tauhid ini, ada 3 ini tidak boleh satunya gugur. Semuanya harus ada. Dahulu kaum kafir Quraisy, mereka
mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Mereka mengatakan ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan hujan? Mereka mengatakan Rabbul Izzah. Ketika dikatakan siapa yang menyelamatkan kalian ketika di tengah lautan di atas bahtera? Mereka mengatakan Allah. Ketika ditanya siapa yang berikan rezeki kepada kalian? Siapa yang beri makan kepada kalian? Kaum kafir Quraisy, Abu Jahal mengatakan itu Allah. Namun bersamaan dengan tauhid mereka di dalam rububiyah, mereka enggan untuk mengibadahi Allah semata wayang. Mereka beribadah kepada Allah pun juga kepada selain Allah, kepada berhala-berhala, patung dan ke api. Maka di sini ada 3 esensi yang tidak boleh hilang di dalam tauhid. Esensi rububiyah, esensi uluhiyah, dan esensi asma wa sifat. Silakan digubah namanya. Yang penting 3 ini ada, tidak masalah. Maka sebagian ulama mengatakan tauhid uluhiyah namanya bukan tauhid uluhiyah. Agar lebih mudah memaknai dan memahaminya, disebutlah tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah. Maksudnya apa? Tauhid di dalam ibadah, mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Entah itu ibadahnya ibadah zahir badan ataupun ibadah batin yang hati dan lisan yang ketahui hanya Allah semata wayang. Entah ibadah apapun itu, mau yang zahir dan yang batin, yang terlihat dan tidak terlihat, yang sir wa alaniyah, yang tersembunyi ataupun yang tampak, maka semua itu harus diperuntukkan hanya kepada Allah. Paham sampai sini? Ini esensi tauhid yang 3. Bukan kebid'ahan yang dibuat, tapi Syekh sedang menyusun metodologi agar manusia lebih mudah memahami apa sih itu tauhid. Jangan sampai mereka mengira tauhid ya hanya mengakui bahwasanya Allah ada, Allah yang memberikan rezeki, tapi ketika berdoa, ketika sholat, meminta juga kepada selain Allah. Paham sampai sini ya? Baik, kita sampai sini aja karena sudah waktu Isya. Kita cukupkan sekian sampai bagian yang kedua. Adapun perinciannya sebagaimana biasa kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya yang lebih tafsil tentang perkara yang 3 ini. Sebenarnya ada sedikit yang mau ditambahkan yang ketiga ini, tapi dalilnya cukup panjang dan itu pembahasannya cukup memakan waktu. Maka insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kiranya yang bisa kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab saya persilakan bisa bertanya setelah azan berkumandang. Silakan azan dulu. Baik, silakan untuk para jemaah sekalian yang ingin bertanya, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, bisa diajukan sekarang. Fadhil. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kalau tidak bertanya, maka saya yang bertanya. Fadhil. Ya, di antara konsekuensi dari tauhid asma wa sifat. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur dia kasih nama misalnya Rahman gitu. Diganti. Rahman, gitu. Diganti. Terus kalau misalnya ada Rahman ada sambungannya gitu bagaimana? Taib. Nama-nama di antara konsekuensinya tadi kita tidak boleh memberikan nama yang mana nama itu khusus milik Allah. Ini bukan kemudian mungkin orang tua kita dahulu tidak tahu ya. Terus memberikan nama, oh ini nama yang bagus nih, Rahman artinya pengasih, semoga anak saya jadi pengasih. Adakah orang tua kita dahulu memaksudkan oh biar anak saya menjadi Tuhan? Tidak. Maka pertama ini yang perlu dipahami, bukan
Maksudnya di sini ingin orang tua kita menyekutukan anaknya ini dengan Allah. Ada unsur-unsur doa di dalamnya. Namun karena mungkin jauhnya dari ilmu, kita memberikan al-udhru bil jahli. Kita memberikan udhur kepada orang tua kita ini atas dasar ketidaktahuan mereka tentang ilmu, maka kita ubah nama. Bukan karena kita tidak suka dengan nama pemberian orang tua ataupun doa yang ada di dalamnya, tapi karena kita sayang dengan orang tua kita, maka kita ganti. Paham? Tetap harus diganti. Dan alhamdulillah hari ini kita kalau ingin mengganti nama hari ini mudah. Kita datang ke Dukcapil, mengajukan pergantian nama, bawa KTP, jadi. Walaupun ya mungkin birokrasinya sedikit agak panjang, namun tidak sulit hari ini untuk mengubah nama. Dan pemerintah mengizinkan pengubahan nama, penambahan dan pengurangan itu pun boleh. Nama saya pun sebenarnya cuma 2, Syahid Al-Haq. Hari ini saya tambah karena syarat untuk ke Saudi tidak bisa 2 nama. Nama saya menjadi Syahid Al-Haq Ahyar. Saya kasih tambah nama bapak saya. Kenapa? Karena tuntutan. Kita kalau ke Saudi harus 3 nama. Dan alhamdulillah pemerintah kita hari ini tidak sekolot itu, tidak boleh. Ya memang birokrasinya cukup panjang, namun dibolehkan. Maka tetap diganti kalau ada namanya, walaupun ada tambahan di belakangnya. Rahman ditambah dengan Rahim, wah lengkap sudah itu. Baik, jelas ya? Ada lagi yang bertanya? Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal. Kan terkait pergantian nama kan yang tersebar di masyarakat, dan kalau ganti nama berarti potong kambing lagi. Tidak. Tidak perlu ya. Tidak. Baik. Karena ganti nama ini orang baru ini harus diakikohin lagi. Tapi tidak perlu diakikohin. Sebenarnya kalau mau akikoh lagi sedekah aja, sedekah kambing ke sini. Insyaallah kita bareng-bareng nyate senang kita. Baik. Siap menampung. Baik. Kalau tidak ada saya yang bertanya. 1-2 pertanyaan. Siap? Insyaallah di dalam rangka murojaah ya, mengingat-ingat kembali pelajaran kita yang telah lalu. Pertanyaan pertama untuk ikhwan. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Pertanyaan pertama, pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang unsur di dalam dakwah ini terbagi menjadi 4 hal. Di dalam berdakwah, apa yang disebutkan oleh Syekh, al-ilmu wal amalu bihi wad da'watu ilaihi as-sabru ala adabihi. Ilmu di sini saya sudah jelaskan ada 2 hal ya. Kemudian amal ini juga terbagi menjadi 2 hal. Di dalam dakwah ini ada 4 unsur yang harus terikat di dalam dakwah. Ada yang bisa sebutkan? Ikhwan. Yang ikhwan, yang bapak-bapak. Monggo. Mas Rahman. 4 hal unsur di dalam dakwah yang kemarin kita tuliskan di papan tulis. Ada catatannya? Banyak sekali catatannya. Kita belajar. Sama-sama belajar. Hendaklah berdakwah itu dengan ilmu. Kemudian bukan. Ini 4 hal. Di dalam 4 hal ini, selain 4 hal, ada unsur di dalamnya. Ilmu kemarin saya bagikan ada 2 ilmu itu. Ada 3 atau 2? 3 ya. Ilmu Al-Quran dan Sunnah, kemudian ilmu yang mendukung untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan ilmu ajnabi, ilmu asing yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, dan hukum-hukum mempelajarinya juga sudah kita bahas. Ingat ya pertemuan lalu. Kemudian amal ini berkaitan dengan perintah Allah. Mengamalkan perintah Allah ini ada 2 hal, ada talabi dan khabari. Ada yang ingat? Kemudian dakwatu ilaihi, mendakwahkan ilmu
yang sudah kita amalkan tadi wajib kita dakwahkan berdasarkan sabda Nabi balighu ani walau ayat. Sekarang mendakwahkan ini harus memiliki 4 syarat, 4 unsur. Ada yang bisa jawab? Saya sudah tuliskan kemarin di papan tulis. Ada yang menulis atau tidak ada yang menulis? Masya Allah. Baik, kalau tidak ada yang menulis, baik, bil hikmah. Lupa tulisannya di mana? Atau mungkin akhwat ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Baik. 4 unsur ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, terhimpun di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Unsur yang pertama, kalau belum ditulis maka ditulis. Unsur yang pertama adalah ikhlas. Ud'u ila sabili rabbika. Berdakwalah engkau mengajak manusia untuk ke jalan Tuhanmu dengan ikhlas. Ini wajib bagi seorang dai untuk ikhlas di dalam dakwahnya. Kedua adalah ilmu. Tidak mungkin seorang hukama, orang yang ahli hikmah, tidak berilmu. Maka yang kedua adalah wajibnya membangun dakwah ini dengan ilmu, bukan modal apa? Kalau jamaah tabligh modal semangat. Yuk, monggo semangat. Bagus. Namun harus diiringi semangat itu dengan ilmu. Ini yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita berdakwah tanpa dasaran ilmu, seperti apa? Pada pekan lalu kita bahas, seperti Nasara, ya, yang beramal dan berdakwah tanpa ilmu. Kalau Yahudi berilmu, tidak mengamalkan pun tidak mendakwahkan. Maka perumpamaan Allah terhadap orang Yahudi disebut kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang di punggungnya membawa buku-buku. Apakah bermanfaat buku tersebut untuk keledai? Tidak. Maka berdakwah harus dengan ilmu. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu, yang ketiga hikmah dan mau'izah hasanah, ya. Hikmah dan mau'izah hasanah ini menjadi satu kesatuan, rumpun. Karena hikmah ini berkaitan dengan ilmu yang menyampaikan, dan mau'izah hasanah ini berkaitan dengan akhlak si penyampai, ya. Yang menyampaikan harusnya berhias diri dengan ilmu tersebut. Selain dia ahlu hikmah yang memiliki ilmu, dia juga menghiasi perilakunya dengan ilmu tersebut. Maka ini menjadi satu rumpun, satu kesatuan, hikmah dan mau'izah hasanah. Dan yang keempat terakhir adalah as-sabru ala adza. Baik, bersabar di atas jalan dakwah. Jangankan kita, Nabi yang paling sempurna akhlaknya pun tetap Allah uji dengan cobaan demi cobaan. Maka jangan berharap kemudian dakwah ini jalan mulus santai saja. Tidak, pasti akan ada diterpa badai. Pasti akan diterjang dengan ombak dan tsunami, dan itu pasti menjadi sunnatullah. Baik, ini sekian yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Kiranya
yang sedikit ini bisa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa menjadi sebab, menjadi penolong kita di hari yang dimana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.